Sobatkom, kembali lagi di Ngobrol Pintar dan Inspiratif, masih dari Garapan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, bekerja sama dengan Harian Diswe Kaltim. Nah, asik banget ya Sobatkom, kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber spesial hari ini. Nah, kita ke Bang Yusuf lagi nih Bang. Bang Yusuf ini kan selain memiliki YK-Band, ini juga merupakan ketua dari Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Kota Samarinda. Nah, ini sebenarnya apa sih Bang program dari Papri ini sendiri untuk terutama musisi-musisi yang ada di Samarinda ini? Ya, sebenarnya program kami itu yang pertama adalah menyatukan para musisi di satu organisasi ya. Jadi bukan hanya organisasi, ini memang organisasi profesi mandiri Papri ini. Tapi bukan hanya itu, tapi ini bagaimana ini menjadi satu wadah, bisa kebersamaan di situ, solidaritas di situ, dan yang utama adalah bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah itu, mensejahterakan mereka ini sebenarnya kan tanda kutip ya, artinya bagaimana kita ini bisa membantu para musisi-musisi ini ya, itu para penyanyi, pencipta lagu sama pemusik ini agar bisa bertahan, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Seperti yang kita ketahui sejak pandemi COVID-19 ini, banyak sekali teman-teman musisi yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang betul-betul benar-benar bekerja di kafe, di tempat hiburan, di restoran. Dengan adanya COVID, kemudian adanya peraturan dari daerah bahwa kafe ditutup, tempat hiburan ditutup, akhirnya mereka kehilangan pekerjaan. Nah, disinilah fungsinya Papri ini sebagai organisasi untuk membantu mereka. Nah, alhamdulillah pada saat masa pandemi kemarin kami walaupun tidak banyak ya, tapi itu cukup berarti saya rasa kita bisa memberikan, kita mengajukan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai kepada mereka. Dari anggota Papri yang terdaftar itu sekitar 360 orang, jadi cukup banyak, itu yang terdaftar. Kalau yang belum terdaftar masih ratusan sebenarnya. Tapi sebenarnya semua musisi di Samarinda bisa masuk Papri seperti itu? Harusnya bisa. Nah, syaratnya lah adalah mereka benar-benar yang mencakup tadi penyanyi atau pencipta lagu atau pemusik. Nah, kemudian benar-benar mereka bekerja dalam profesinya mereka. Nah, kami sebagai organisasi ini membantu mereka bisa mendapatkan BLT, bisa mendapatkan sembako. Beberapa kali kita mendapatkan sembako, sehingga ini walaupun tidak secara betul-betul membantu, tapi ini bisa meringankan mereka. Inilah fungsinya Papri. Nah, di saat pandemi ini sebagai organisasi ini sudah tugas kami juga untuk bagaimana mereka ini supaya bisa bertahan hidup. Gitu. Nah, makanya saya, Bang Ica, ya dibantu Bang Novi. Berarti Bang Ica sama Bang Uma, Bang Novi juga termasuk Papri ya? Bang Novi juga di Papri juga. Nah, jadi bagaimana sekarang ini harus ada era perubahan sudah sebenarnya. Kalau dulu kita nyanyi di cafe live mungkin ini harus dirubah, udah bisa secara virtual mungkin gitu. Virtual artinya bagaimana kita main dengan virtual ini tapi kita bisa masih menghasilkan uang. Nah, ini harus perubahan mindsetnya harus kita rubah. Nah, kemudian bagaimana mereka ini bisa bertahan ya, dengan adanya baru-baru ini kan meluncur nih PP 56 tentang undang-undang hak cipta tuh. Jadi para musisi pemain musik yang main di kafe itu kan tidak boleh membawakan lagu orang sembarangan. Karena begitu kita kena undang-undang hak cipta, itu bisa kena denda, bisa ini. Nah, sudah saatnya lah kita ini bergerak. Papri ini di bawah organisasi Papri ini membantu mereka itu berkarya sendiri sebenarnya. Itu tadi yang dibilang Bang Novi. Teruslah berkarya, jangan. Nah, ini nanti Bang Ica menjelaskan lebih lanjut. Karya itu supaya nanti bisa dilindungi. Papri ini kan organisasi nih. Kalau mereka tergabung dalam Papri, kita akan melindungi karya-karya mereka. Jadi misalnya mereka udah berkarya, ada yang menggunakan karya mereka bisa lapor ke kita untuk kita memberikan somasi kepada yang menyerobot ini. Kalau dulu nggak ada. Dulu kuat-kuatan siapa yang bisa membawakan karya, ya udah dia yang itu terjadi. Di saya juga kejadian. Saya yang menciptakan lagu, musik gitu, orang lain yang mengupload. Akhirnya saya gigit jari kan. Nah, tapi ini dengan Bang Ica nih, adanya Bang Ica nih bisa tertolong nih.
itu diminta take down gitu loh. Nah itu nanti Bang Ica. Nah itu tadi yang saya sampaikan, saya mendukung dari Bang Novi. Artinya dari sisi ini ada dua sisi, mereka yang betul-betul viewer itu, nah ini harus ditolong sebenarnya supaya mereka bisa tetap survive dalam kondisi pandemi itu. Nah itu harapan-harapan kita itu seperti itu. Nah gimana nih Bang Ica keberadaan Papri ini, terutama untuk di saat pandemi ini? Saya pikir banyak manfaatnya Mbak ya. Jadi seperti yang Bang Yusuf ceritakan tadi, memang benar pada saat waktu tahun kemarin terutamanya yang teman-teman itu memang benar-benar gak punya penghasilan apa-apa gitu, tahu-tahu dikirimin dengan dari Papri sembako segala macam dan uang tunai segala macam, dan alhamdulillah itu menolong meskipun itu sebenarnya nggak cukup ya Mbak ya, artinya cuman kan meringankan ya, setidaknya meringankan gitu. Kalau orang inilah bikin kenyang lah beberapa hari kan gitu kan, lumayan lah gitu. Nah kalau saya pribadi sih Mbak, karena memang tadi Bang Yusuf menjelaskan tentang masalah royalti dan masalah hak cipta, jadi saya sendiri kan memang sebenarnya sudah dari 2007 itu bikin label sendiri, artinya PT Aji Jaya Musik Indo itu labelnya namanya Apro Musik. Nah itu dulu izinnya waktu dibuat itu dengan publishing sekalian, jadi itu nge-publish lagu-lagu saya sendiri sebenarnya untuk melindungi, dan dengan teman-teman saya sebenarnya waktu itu gitu, yang merasa waktu itu agak kesulitan gimana ya nge-publish lagunya sendiri gitu, dan akhirnya alhamdulillah ada satu lagu yang saya sudah kami waktu itu salurkan ke Rosa, dan Rosa ambil salah satu lagu teman saya di Jogja yang Kau Jadikan Aku Ini, Wanita Yang Kau Pilih ya. Cuman itu tadi Mbak, musisi itu kalau berbisnis tetap nggak sampai hati lah. Jadi akhirnya saya bilang kamu kontrak sendiri gitu ya? Kamu kontrak sendiri lah, yang penting jalurnya kita kasih tahu aja gitu. Nah terus begitu sampai ke Samarinda gitu, akhirnya masa pandemi ini menurut saya banyak manfaatnya sebenarnya. Kita lebih banyak merenung, kita lebih banyak berpikir, berstrategi gimana caranya bisa menghasilkan sesuatu gitu loh, gimana caranya bisa survive. Dan benar akhirnya yang tadinya saya sudah dunia studio, yang artinya dulu kan saya memang waktu zaman-zaman Jikustik saya ikut di studio segala macam. Tapi setelah itu saya sudah lama nggak ke studio segala macam kan, artinya saya cuma kasih lagu, saya malah sudah aransemen sendiri segala macam. Mau nggak mau akhirnya saya lihat ya sudah, saya harus setting studio, dan saya bikin home studio lagi. Dan saya belajar lagi, saya aransemen lagi segala macam, dan alhamdulillah jadi bermanfaat gitu. Jadi hobi, jadi nge-refresh lagi kan gitu, dan akhirnya benar, dan labelnya pun akhirnya saya hidupin lagi. Ini juga kemarin ada aturan publishing nggak boleh sama label segala macam, ternyata ujung-ujungnya sekarang boleh, dan akhirnya sekarang juga demi melindungi teman-teman yang ada khususnya di Samarinda ini, atau teman-teman siapa aja lah yang saya kenal yang memang pengen karyanya dilindungin, tunggu sebentar dulu, Apro Musik dalam proses untuk menjadi publishing. Nah saya benar kata Bang Novi tadi bahwa bikin konten segala macam itu salah satu cara mencari rezeki yang lain gitu. Saya juga akhirnya bikin konten. Saya bikin konten ada satu konten saya itu yang ininya unreleased song gitu. Jadi lagu-lagu saya yang ketolak-tolak label dulu. Tapi begitu saya beberapa lagu yang saya saya rilis di YouTube, ternyata begitu kemarin saya dipresentasikan masalah publishing segala macam, ternyata itu berbahaya sekali. Lagu yang belum dirilis itu kita masukin ke YouTube, dan saya bingung kalau saya turunin lagi nanti ntar ada orang lagi, karena benar ternyata publishing yang teman-teman saya punya pun yang sudah terpublish pun yang ngeklaim banyak negara Mbak. Ada dari Azerbaijan, ada dari kita nggak tahu, padahal itu sudah masuk publishing. Terutama ya, kalau misalnya kita belum masuk publishing, itu lebih parah lagi gitu. Nah teman saya itu juga kerepotan, dia bilang saya lagi somasi-somasian nih Mas dengan beberapa negara gitu, nggak tanggung-tanggung banyak negara ini.
kenapa kok bisa begitu? Saya bilang, kan sudah di publishing aja udah begini Mas. Nah saya sarankan lagu-lagu yang belum terpublish jangan sekali-kali masuk YouTube Mas. Apalagi ada potensi bagus. Iya. Udah. Mungkin itu saking semangatnya ya Bang Ica ya. Jadi pengen merilis yang unreleased song gitu. Ternyata banyak sekali itu ke belakang-belakangnya gitu ya. Akhirnya saya stop itu Mbak. Saya nggak berani lagi unreleased song. Sudah gitu. Berapa banyak loh yang udah diupload? Saya lupa 5 apa berapa gitu. Juga ya. Tapi lumayan sih menurut saya. Jadi ya tapi nggak apa-apa lah. Makanya itu segera saya mau cari penyanyi yang bisa nyanyiin lagu itu. Ya bener-bener dirilis dengan Afro Musik. Jadi habis itu jadi enak lah ini. Dan juga ini teman-teman ada beberapa yang titip digital juga ke saya kan lewat Afro Musik kan. Kebenaran kita memang kerjasama dengan agregator kan. Jadi langsung lah gitu apa namanya. Saya lagi urusin YK Band. Terus kemarin ada namanya Haryuda, ada Ferdiansah gitu. Ya semua karya anak-anak Samarinda sih. Lebih banyak karya Mas Jondri kalau nggak salah. Jondri ya di aransemen ya, aransemen yang Ferdi itu juga ternyata ciptaan Jondri gitu. Jadi banyak bakat di sini. Banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau yang terlihat saya, Ica, Bang Yusuf, sebenarnya banyak sekali teman-teman di luar sana juga bikin lagu luar biasa. Bahkan kalau di jalur indie kayak Marvi Radio itu mereka udah pernah diundang sampai ke luar negeri gitu, keluar negeri dan ya mungkin karena mereka juga merasa kalau dengan jalur kebebasan mereka sendiri tidak ya, itu mungkin yang menjadi PR buat Papri ya, karena Paprinya nih sebenarnya harus lebih ke jemput bola ke teman-teman yang tadi itu. Kenapa? Karena mereka ya kayak sekarang mereka seperti Bang Ica bilang mereka akan ngerilis ngerilis YouTube, hanya itu media mereka untuk bisa dikenal. Walaupun mereka nggak punya publisher mereka atau mungkin hanya publisher yang asal-asal gitu ya. Tapi bagi mereka bagaimana caranya supaya saya bisa berkarya dan kelihatan orang. Karena kalau misalnya mereka hanya memendam saja, ini yang banyak saya dengar dari teman-teman. Yaudah keluarin aja lah. Kalau misalnya kan dulu saya juga pernah dengar tuh Denny Caknan yang dia udah dapat berapa tiba-tiba hilang karena sudah diklaim sama orang lain. Padahal viewersnya lumayan. Jadi saya bilang itu anggap saja. Kalaupun kalian tidak mendapatkan hak kalian di situ, pasti akan ada hak penggantinya di lain nanti saya bilang. Ya paling tidak nama kalian akan lebih dikenal. Makanya itu teman-teman yang lain ya mau ada publish atau tidak ada itu sih kadang-kadang jadi mereka udah penting kita berkarya saja dulu. Kalau kita keluarkan karya kita, karena seperti lukisan saya bilang kalau misalnya dipajang saja di rumah kita nggak akan pernah ada orang ini. Saat kita membuat pameran atau galeri kita pajang, di situ orang akan melihat karya kita gitu. Jadi sebenarnya lukisan tadi karya kita tadi mau didengar sendiri atau mau didengerin orang lain gitu. Sebenarnya saya juga impian saya sih sebenarnya saya berharap sekali dengan pemerintah daerah. Kalau mereka bisa bikin publishing sendiri kenapa enggak? Itu bisa PAD buat mungkin mereka sendiri kan. Papri nanti bisa mendekat ya ke pemerintah. Papri kan sebagai mitra pemerintah kan. Jadi kami berharap itu bisa bersinergi sebenarnya. Iya, benar-benar. Kalau misalnya mau membuka mata aja dengan seni dan memang benar-benar diurusin, hasilnya gede kok. Iya. Contoh nih kayak satu tuh ada Vicky Sianipar. Vicky Sianipar itu dia bikin Tobalek kalau nggak salah. Tobalek dari album berapa sampai ke berapa. Itu luar biasa dan dia benar-benar disupport sama pemerintah sana dan memang dia menunjukkan karya. Nah sebenarnya PR-nya Papri adalah kita berkarya dulu, baru kita dari pertama saya beberapa kali ketemu beliau di studionya beliau Vicky Sianipar. Jadi saat konser ternyata yang nonton gila sebelum pandemi ya. Jadi yang nonton dia liatin video YouTube videonya dia. Wah, Vicky Sianipar itu jadi ternyata sudah memang benar-benar namanya memang tidak terlalu besar di belantika musik Indonesia. Tapi kalau di daerah Batak sana, tanah Medan sana, lagu-lagunya dia itu dikenal banget. Jadi ternyata baru pemerintah support, pemerintah daerahnya mereka itu benar-benar disupport. Oh ya, yang penting lagu-lagu daerah mereka itu selalu setiap tahun jadi mungkin ada 6 atau 7 ya. 7 album yang udah dirilis oleh Vicky Sianipar. Kita atur nih Mas Nov. Dan itu melibatkan banyak musisi. Saya bilang banyak musisi. Jadi saya bilang kalau misalnya kita hanya menembak pemerintah, tapi kita tidak memberikan contoh duluan, pemerintah ya kita mau bikin apa? Gak ada contohnya gitu. Oke, karena waktu kita yang terbatas, terakhirnya untuk Bang Yusuf, pesan untuk musisi-musisi di Samarinda, musisi-musisi di Samarinda, pesannya apa nih? Ya, saya sebagai Ketua Papri mengharapkan dalam masa pandemi ini ya tetap teruslah berkarya. Jadi jangan berkecil hati, tetap mencari peluang bagaimana tadi bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan ya.
Ya tadi seperti Mas Novi Umar motivasinya bagus sekali, artinya terus berkarya, mau apapun yang terjadi ya tetap harus berkarya. Seperti saya pun walaupun saya dengan sibuk bekerja, saya tetap berkarya juga gitu loh. Harus ada karya yang kita hasilkan buat kita sumbangkan kepada kota kita tercinta ini. Nah itu pesan dari saya. Kalau Bang Ija sendiri pesan sedikit? Ya sama sih sebenarnya. Saya lebih ya berkarya aja sih. Kalau nggak usah mikirin karir dulu lah, karena memang karir itu bisa next lah gitu. Yang penting karya dulu gitu. Jadi ketika memang karya itu bisa diterima, ya insya Allah karir akan datang sendiri. Jangan minder untuk mencoba ya. Kalau Bang Novi terakhir? Saya pernah bikin caption di Instagram saya, karya sendiri walau sederhana jauh lebih baik daripada luar biasa tapi karya orang lain. Wah, luar biasa. Intinya di saat pandemi ini jangan dilihat hal-hal negatifnya aja ya, tapi banyak sekali hal-hal sisi positifnya ya, terutama seperti Bang Novi, Bang Ica, juga Bang Yusuf, banyak hal-hal yang bisa dibuat malah dan lebih banyak lagi di saat pandemi 19 ini ya. Sama ini Mbak, tambahan Mbak. Perubahan mindset ya. Perubahan mindset. Seniman tanpa karya ketika dia sudah nggak ada, orang ya sudah, orang nggak ingat apa-apa. Tapi seniman dengan karya maka ia akan hidup 1000 tahun lamanya. Ada rencana bikin band baru nggak ada ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Ica, Bang Yusuf, dan juga Bang Novi Umar yang sudah bergabung di Ngopi Sore hari ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat juga, terutama untuk musisi-musisi yang ada di Samarinda ya. Ya, baik, assalamualaikum semua. Nggak terasa 1 jam kita ngobrol-ngobrol asik dengan Bang Ica, Bang Yusuf, dan juga Bang Novi Umar yang merupakan musisi-musisi luar biasa dari Samarinda yang sudah terkenal di kancah tanah air. Terima kasih untuk sobatku semua yang sudah bersama Ngobrol Pintar dan Inspiratif, garapan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Saya Nicita, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.